telah merancang tubuh tumbuhan dengan tersusun atas bagian-bagian yang memiliki struktur tertentu dan masing-masing memiliki fungsi khusus, sehingga tumbuhan dapat melakukan berbagai proses dalam kehidupannya. Struktur yang pertama, akar. Dua sistem perakaran yaitu perakaran tunggang yang terdiri dari akar utama dan akar cabang, dan perakaran serabut yang tidak memiliki akar utama. Sistem perakaran tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil, sedangkan sistem perakaran serabut terdapat pada monokotil. Struktur anatomi akar terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Akar berfungsi untuk mencari dan menyerap mineral-mineral tanah yang diperlukan oleh tumbuhan. Yang kedua adalah batang. Batang berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan, menghubungkan akar dan daun, dan tempat penyimpanan cadangan makanan, serta keluar masuk udara dalam tubuh tumbuhan. Struktur anatomi batang mirip dengan akar, terdiri dari atas epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Yang ketiga adalah daun. Umumnya daun berwarna hijau, lebar, dan pipih. Bentuk daun ada yang bulat, panjang, lancip, seperti hati dan duri. Pada lembaran daun ada tulang-tulang daun. Tulang daun pada monokotil berbentuk melengkung, sejajar, sedang pada dikotil berbentuk menyirip dan menjari. Susunan daun terdiri dari daun tunggal, jika satu tangkai daun terdapat satu helai daun, dan daun majemuk jika pada satu tangkai daun terdapat beberapa helai daun. Struktur anatomi daun terdiri atas epidermis, mesofil, dan berkas pembuluh. Daun pada umumnya berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis dan keluar masuknya udara dalam tubuh tumbuhan. Pada proses fotosintesis dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Energi tersebut ditangkap oleh zat hijau daun yang disebut dengan klorofil. Gas karbon dioksida atau CO2 dan air H2O digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa C6H12O6 dan oksigen O2. Perhatikan reaksi berikut. Glukosa selanjutnya akan disusun menjadi zat pati atau amilum C6H10O5 melalui reaksi polimerisasi. Amilum tersebut kemudian disimpan dalam akar, misalnya pada singkong, batang, misalnya pada sagu, dan buah, misalnya pada padi. Yang keempat, bunga. Struktur bunga terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Kelopak dan mahkota bunga pada dikotil berjumlah kelipatan 2, 4, dan 6. Sedangkan pada monokotil berjumlah kelipatan 3. Bagian dari bunga. Yang pertama, kelopak bunga. Bagian hiasan bunga pada lingkaran luar biasanya berwarna hijau dan waktu kuncup melindungi bunga. Helaian penyusun kelopak bunga disebut sepal. Yang kedua, mahkota bunga. Mahkota merupakan bagian hiasan bunga pada lingkaran dalam dengan bentuk dan warna beraneka ragam. Mahkota berfungsi menarik perhatian serangga untuk membantu proses penyerbukan. Helaian penyusun mahkota disebut dengan petal. Yang ketiga adalah benang sari. Benang sari sebagai alat kelamin jantan, androsium, terdiri dari sejumlah benang sari yang memiliki kepala sari atau anter yang di dalamnya terdapat satu atau lebih ruang sari sebagai tempat terbentuknya serbuk sari yang disebut gamet jantan. Kepala sari terletak di ujung tangkai sari atau filamen. Yang keempat,
Putik. Putik merupakan alat kelamin betina yang terdapat tersusun satu atau lebih daun buah. Struktur putik terdiri dari bakal buah atau ovarium terletak pada dasar bunga berbentuk gelembung sebagai tempat sel telur. Yang kedua, tangkai putik merupakan saluran sempit jalan serbuk sari waktu pembuahan dan sebagai penyokong kepala putik. Yang ketiga, kepala putik atau stigma, bagian paling atas putik yang pada umumnya lengket dan berambut. Pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong dan bengkuang, serta berfungsi juga untuk menyerap oksigen atau untuk bernafas, misalnya pada tumbuhan bakau. Pada wortel dan lobak, akar tunggang berfungsi menyimpan cadangan makanan yang akan digunakan tumbuhan selama perbungaan dan pembentukan buah. Oleh karena itu, wortel dan lobak akan dipanen sebelum perbungaan. Pada beberapa tumbuhan, batang juga dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan tebu dan kentang, dan rimpang kunyit. Tahukah kamu tumbuhan kaktus? Jika kamu belum pernah melihatnya, maka lihatlah gambar tanaman kaktus di bawah ini. Perhatikan struktur tubuh kaktus. Apakah kaktus memiliki daun? Di manakah tempat terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan kaktus? Proses fotosintesis pada kaktus terdapat pada batang. Di batang, karena di batang kaktus terdapat zat hijau daun atau klorofil untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Memang letak klorofil tersebut biasa berada pada daun, tetapi kaktus tidak memiliki daun seperti tumbuhan lainnya, melainkan daun berupa duri yang berguna untuk mengurangi proses penguapan.